Daniel Serral di sini, dan kali ini kita akan melanjutkan sesi tutor gitar. Di video ini aku akan memberikan pengertian dasar tentang gitar. Buat yang baru sampai sini rasanya nggak lengkap kalau nggak nonton video dari awal. Jadi kalau bisa tonton dulu videonya dari sini supaya ya nggak loncat-loncat dapat materinya. Oke? Langsung aja, ini adalah pengertian dasar gitar dari tutor. Di sini siapa yang nggak tahu gitar? Pastinya semua tahu dong. Ya setidaknya kalian pernah megang, sekalipun nggak bisa main. Sekalinya waktu main jarinya sakit-sakit semua. Jadi gitar adalah alat musik yang terbuat dari kayu dan memiliki 6 dawai atau senar atau lebih. Jadi minimal 6. Itu baru bisa disebut gitar. Jadi nggak masalah ukurannya segede apapun, mau yang gede banget, mau yang kecil, selama senarnya 6 disebut gitar. Mau dia gede tapi senarnya cuma 4, dia nggak bisa disebut gitar. Kecil senarnya juga sedikit, dia bukan disebut gitar. Itu beda lagi alat musiknya. Dan alat musik yang itu nggak akan kita bahas lagi di segmen ini, karena kita membahasnya gitar. Nah, gitar sekarang ini berbentuk seperti kacang atau angka 8 ya. Dan ada lubang di tengahnya untuk mengeluarkan suara. Jadi lubang ini berfungsi untuk menerima gelombang getaran suara dari senar, diterima oleh lubang, lalu gelombang itu dipantul-pantulkan di dalam rongga-rongga di sini sehingga menghasilkan suara yang lebih keras. Lalu secara struktur gitar ini ada 4 bagian. Yang pertama ada headstock, ada neck, ada upper bow, dan ada lower bow. Ya ini sebenarnya satu badan body. Cuman dibagi jadi 2 lagi, ada upper bow, ada lower bow. Kita mulai dari paling atas, ada headstock. Ini ada headstock bagian atas sampai sini ya. Jadi yang ada di dalam headstock ini ada tuner, ada 6 tuner. Ada 6 tuner. Tuner ini berfungsi untuk mengaitkan senar dan dia bisa narik senar. Jadi supaya senar yang ini bisa tegang dan menghasilkan gelombang suara yang diinginkan. Kemudian di headstock juga pembatas headstock dan neck itu ada garis putih kecil ini yang terbuat dari plastik, namanya adalah nut kacang itu. Nut ini berfungsi untuk mengarahkan senar ke tempat yang tepat. Jadi senarnya nggak melenceng ke sini, ini nggak melenceng gitu. Jadi senarnya bisa posisinya tepat. Nah, kalau teman-teman merasa di nut ini lubang-lubang untuk senar-senarnya udah terlalu dalam, itu teman-teman bisa lepas ini nut, bisa dilepas. Jadi senarnya dilepasin dulu. Terus ini nut bisa dilepas dan diganti nut yang baru. Oke, lanjut ke bagian kedua yaitu neck. Kelihatan ya. Ini di bagian neck. Neck itu dari sini sampai sini. Sampai sini. Itu neck. Dalam neck ada 3 bagian untuk beberapa gitar. Untuk lainnya cuma 2. Nanti kita bahas bareng-bareng. Yang pertama ada fretboard. Jadi fretboard itu adalah papan kayu yang ini. Ini fretboard. Tempat kita mejet ini fretboard namanya. Papan kayu yang datar menjadi tempat kita untuk menekan senar. Itu fretboard. Bedanya apa sama fret? Kita lebih sering dengar fret daripada fretboard. Fret itu adalah garis-garis strip ini yang terbuat dari besi, yang menjadi pembatas untuk tiap fret. Jadi ada fret kedua berarti ini berarti kita tekannya di sini, fret kedua, dan sebagainya. Dan uniknya di beberapa gitar biasanya di fret kelima, 7 dan 12 itu ditandai. Ada juga yang 5, 7, 9, 12, 3 itu ditandain juga ada. Tapi biasanya di 5, 7, dan 12 itu ditandai. Nah yang ini tanda-tanda ini sebenarnya gunanya untuk mempermudah kita buat nyari fret. Jadi supaya nggak meleset ke fret 6, nggak meleset ke fret 8, tapi ada titiknya. Dan di gitar-gitar tertentu itu titiknya nggak cuma di sini, tapi di sini juga ada. Ya karena main gitar nggak mungkin dia mainnya kayak gini, ngeliatin. Jadi pasti dia ngeliatnya gini, jadi dia ngeliat titik-titik yang ada di sini. Biasanya di beberapa gitar ada, tapi nggak di semua gitar ada. Lalu bagian yang terakhir adalah truss rod. Truss rod itu adalah satu lempengan besi yang ada di dalam neck dan fungsinya untuk membengkokkan atau meluruskan neck. Jadi truss rod ini berguna banget kalau misal neck kalian bengkok. Cuman masalahnya nggak semua gitar ada truss rodnya. Biasanya gitar yang senar kawat yang ada truss rodnya. Truss rod itu ada di dalam, jadi nggak kelihatan di sini, cuman bisa diakses biasanya lewat 2 tempat. Ada yang bisa diakses dari sini, ada lubang, dan yang kedua ini yang punya aku itu ada di dalam sini, ada di dalam lubang. Jadi kalau kelihatan ya, jadi di dalam sini tuh ada lubang,
ada lingkaran gitu ya, kayak gitulah. Aku nggak tahu ini kelihatan apa enggak, tapi di dalam situ ada lubang. Lalu truss rod ini bisa membengkokkan atau meluruskan neck. Jadi dia pakai kunci L ukuran tertentu, biasanya ada satu pak dengan waktu kalian beli gitarnya. Itu bisa diputar ke kanan atau ke kiri tergantung gitarnya. Banyak banget tutorialnya di YouTube, silahkan cek sendiri. Kemudian untuk bodi gitar, seperti yang tadi aku jelasin, ada dua bagian upper bow dan lower bow. Dan ini batasnya itu lekukan gitar ini, itu batasnya. Di dalam bodi ini ada beberapa bagian juga. Di bagian atas untuk beberapa gitar ada cutaway. Cutaway itu ini. Cutaway ini fungsinya supaya kalian bisa mengakses fret-fret yang lebih tinggi, nggak kesusahan. Kalau ini full, kalian akan sulit untuk mencapai fret-fret yang ada di sini. Cuman itu nggak di semua gitar ya, cuma di beberapa gitar. Yang kedua ada sound hole, sambil ini lubang suara yang tadi kita jelasin waktu awal. Kemudian ada pickguard. Nah, pickguard ini gitarku nggak ada. Jadi ada beberapa gitar yang pakai pickguard. Pickguard itu bentuknya kayak gini. Oke, jadi pickguard itu fungsinya adalah sebagai pelindung untuk gitar. Biasanya dia ditaruh di sini kan. Jadi dia melindungi gitar supaya dia nggak lecet kalau dia strumming. Jadi dia nggak lecet. Jadi kayak shieldnya gitar lah. Itu pickguard. Lalu di bawah, di bagian ini adalah bridge. Bridge ini berfungsi untuk mengaitkan senar di sisi lain. Tadi di sini paling atas juga mengaitkan senar, di sini juga mengaitkan senar. Supaya senar bisa ditarik dari dua arah dan dia menegang dan menghasilkan gelombang suara tertentu. Nah, bahayanya untuk beberapa senar kawat ya, gitar dengan senar kawat, kalian harus hati-hati waktu masang ini. Jadi ini bisa dilepas. Nah, waktu kalian tuning, kalau kalian tidak memasang ini dengan kuat atau tepat, waktu kalian mengencangkan dia bisa lepas. Dan kalau lepas, senarnya dia bisa keluar dan bisa kena wajah kalian. Jadi hati-hati waktu kalian lagi tuning, pastikan ini udah kencang dan jauhkan senar ini dari wajah kalian. Kemudian untuk beberapa gitar juga dia ada output jack. Output jack ini fungsinya ya mengeluarkan suara supaya dia bisa masuk ke dalam speaker. Dan di beberapa gitar juga ada strap button yang kayak gini. Strap button fungsinya untuk mengaitkan strap supaya kalian bisa mainnya sambil berdiri. Jadi strap itu tali yang akan menggantungkan gitar di bawah kalian. Jadi kalian bisa mainnya sambil berdiri. Bagian terakhir gitar yang kita belum bahas dari tadi, yang paling penting, senar. Senar ini ketebalannya macam-macam ya, ada yang tipis, ada yang tebal. Tinggal disesuaikan dengan gitar kalian. Kalian suka yang tebal itu suaranya bulat tapi dia keras, atau kalian suka yang tipis, yang dia enteng tapi suaranya lebih sedikit cempreng. Itu preferensi kalian dan tergantung gitar kalian juga. Terserah mau yang mana aja. Selama gitarnya original atau dia custom dengan kualitas yang bagus, senar apapun kuat. Mau senar yang tebal atau tipis, tinggal kalian milih aja. Beda cerita kalau kalian pakai gitar yang KW. Untuk senar dengan ketebalan tertentu, bisa jadi kayunya dia nggak kuat menahan tarikan dari dua arah ini. Sehingga akan terjadi dua kemungkinan. Yang pertama, senarnya putus. Atau kemungkinan yang kedua yang bahaya, necknya dia bisa bengkok. Parah kan? Nah, lebih baik teman-teman cari gitar yang memang kualitasnya bagus. Nggak perlu cari yang mahal, setidaknya kualitasnya bagus. Nggak masalah merek apapun, yang mau custom sekalipun, selama kualitas kayunya bagus, kualitas gitarnya bagus, it's okay. Ya kalau aku bisa bilang, gitar yang bagus kira-kira harganya berapa? Ya dia yang harganya kira-kira 800.000 minimal. Jangan yang di bawah itu, 800.000 minimal. Kalau teman-teman terus beli yang 200 ribuan, itu bisa dipastikan gitar itu KW dan kualitasnya nggak bagus. Contohnya apa? Waktu teman-teman perawatan atau dia ganti senar atau segala macam, dia akan lebih boros karena senarnya lebih cepat putus, terus necknya bengkok, harus bayar perawatan untuk neck, dia jatuhnya lebih boros. Jadi mending nabung sedikit supaya kalian bisa beli gitar yang kualitasnya lebih bagus dan kalian bisa lebih hemat uang. Ada harga, ada kualitas. Oke, terus kalau mau beli gitar online, saya mau kasih saran, lihat rating penjualnya dulu. Kalau ratingnya bagus, boleh dihubungi. Tapi kalau ratingnya cuma 2, 3, nggak usah cari gara-gara, cari yang lain aja. Jangan maksain kalian beli yang murah juga, tapi kualitasnya nggak jelas. Mending kalian nabung uang dulu dikit, terus kalian beli yang kualitasnya bagus, supaya kalian nggak boros juga. Kalau nanti beli yang kualitasnya rendah, nanti malah jauhnya lebih boros waktu servis dan perawatan. Dan jatuhnya lagi jeleknya kalau kalian udah bosan, kalian tinggal. Padahal udah keluar servis dan perawatannya mahal.
Jadi itu lebih boros, oke? Oke teman-teman, itu tadi pengertian dasar tentang gitar menurut Keys Tutor dan sedikit tips buat kalian yang mau beli gitar dan mau merawat gitar ya. Semoga bermanfaat buat kalian yang serius mau belajar gitar. Pantengin terus channel ini karena channel ini akan ada banyak info-info yang bakal berguna buat kalian ke depannya. Oke, terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir. Buat kalian yang suka video ini, jangan lupa untuk klik like. Jangan lupa juga buat klik subscribe supaya channel ini juga bisa berkembang dan berguna bagi banyak orang. Jangan lupa juga buat klik loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan notifikasi waktu aku upload video berikutnya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.